Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di praktikum minggu ke-8 e-commerce part kedua, kita akan mempelajari bagaimana caranya menambahkan produk penjualan menggunakan plugin WooCommerce yang sudah kita install di part pertama. Oke, langsung saja. Kembali lagi ke dashboard admin ya. Nggak apa, saya mulai dari dashboard dulu. Atau kalau tadi belum keluar nggak apa-apa, lewat WooCommerce dulu. Kalau mau lewat dashboard ya nggak apa-apa juga. Intinya kita akan masuk ke menu WooCommerce. Nah, di sini kita akan dikasih tahu, diberitahu ya, gimana caranya get ready to start selling. Sebenarnya kita tinggal ngikutin step-stepnya aja sebenarnya ya. Gampang. Tinggal kita klik add produknya. Terus start with a template. Physical product. Go. Kita tunggu aja. Nah, nanti kita akan masuk ke sebuah menu baru ya. Ini juga menunya dihasilkan sama si WooCommerce ya. Menu baru yaitu produk ya. Jadi semua produk yang kita akan buat itu adanya di dalam menu produk, all produk nanti ya. Jadi kalau kita dari dashboard, ulang ya, kita dari dashboard, kalau mau langsung buat produknya, langsung aja ke products, all products, atau klik langsung add new. Kalau ke all products berarti kita harus create produk dulu, atau kalau kita udah punya produk kita bisa import. Nah, kita pakai create produk aja ya. Oke. Terus di sini kita masukin nama produknya apa, kemudian ini deskripsi produknya di sini, kemudian ini tipe produknya apa, ini virtual produk atau bukan, kemudian ini bisa di download atau enggak ya, apakah software, kan kalau software kan download ya. Terus harganya berapa, ini kalau harganya ini di euro ya, kita harus ganti settingannya ke rupiah. Kalau mau diganti itu ada settingannya. Terus ini short descriptionnya, ini kayak quick summary ya, jadi kayak apa ya, penjelasan singkat aja gitu. Kalau ini penjelasan detailnya, yang biasa kalau di toko online kan ada yang bagian bawah setelah gambar produk di bawahnya ada penjelasan panjang. Kalau ini biasanya penjelasan singkat yang ada di sampingnya gitu ya. Terus di sini kita bisa kasih gambar produknya apa. Terus ini ada tagnya dan ada kategorinya apa. Kemudian setelah selesai di publish seperti itu. Jadi sama seperti kayak kita bikin blog sebenarnya ya, kayak bikin postingan blog. Misalkan kita mau bikin produk buku, ya kita harus cari dulu di gambar buku. Buku apa ya, website. Ya karena saya nggak punya gambar-gambar buku ya, ini ada coba nih. Copyright ya. Save image as, oke ini aja. Nah nanti kita akan upload si gambar ini sebagai gambar produknya gitu ya, atau enggak yang ini nih, dua produk lah. Jadi ada backgroundnya, yang tadi gak ada backgroundnya. Oke, biar jadi pembeda aja. Oke, yang pertama adalah buku desain WordPress, bukan, desain website. Oke, penjelasan detailnya, buku ini menjelaskan proses desain website, coding dari HTML, CSS, dan JavaScript. Materi yang diajarkan antara lain, kita kasih list, kita bisa kasih list ini atau angka bebas ya, ini bisa, misalkan pemuluhan
kemudian pengenalan HTML, pengenalan CSS, pengenalan JavaScript, kemudian membuat halaman statis desktop, membuat halaman statis mobile, membuat halaman dinamis, membuat halaman responsif. Kesimpulan. Nah, misalkan seperti itu detailnya ya. Misalkan aja. Kemudian produk data. Ini kita pilih aja yang simple. Ini untuk produk apa? Di grup atau enggaknya ya. Kita buat simple aja. Kemudian karena ini bukan ebook ya. Kalau ebook kita mungkin bisa download ya. Terus nanti kita kasih filenya apa. Ya. Tapi karena ini bukan ebook, nggak usah. Ini kita buat fisik aja ya. Kemudian harganya, kita misal kasih harganya 150.000 ya. Terus kalau kita mau kasih shell, potongan harga kita bisa kasih di bawah ini. Misalkan 100.000 dari tanggal 3 sampai tanggal 9 misalkan. Ini bisa. Karena kan orang-orang kalau melihat ada sale, walaupun sebenarnya ini harga aslinya ya bukan ini ya, tapi kan tetap lebih menarik gitu ya. Kemudian penjelasan singkatnya cuma satu baris ini aja udah. Oke. Kemudian produk image kita tambahkan tadi yang kita download ini ya. Oke. Set produk image-nya. Kemudian kita masukin kategori baru, buku ya, add new kategori. Nah, udah kita tambahkan kategori buku. Oke, ini udah. Kemudian inventory kita bisa tambahkan SKU-nya, kode untuk kodenya misal buku 01. Nah, in stock. Kalau enable stock management, kita bisa tambahkan stoknya berapa. Misalkan stoknya ada 10. Terus allow back orders ini maksudnya apakah boleh boleh dipesan kalau emang stoknya habis gitu. Nah, jadi stoknya itu udah 0 tapi pelanggan itu masih belum boleh pesan gitu. Tapi kalau kita don't allow ya, kalau don't allow berarti kalau stoknya habis udah pelanggan nggak bisa pesan, pengunjung nggak bisa pesan, nggak bisa beli gitu. Apakah boleh? Nah, boleh, tapi kasih tahu pengunjung kasih tahu ini udah habis stoknya, ditunggu dulu gitu. Kalau enggak ya, kalau don't allow berarti nggak boleh, udah habis gitu intinya gitu. Terus low stocknya berapa. Nah, jadi kalau udah nyampe sini misalkan udah 2 stoknya, nanti kasih peringatan ini stoknya udah mau habis gitu ya. Shipping, pengirimannya beratnya berapa, misal beratnya berapa ya, kalau buku 200 gram gitu misalkan 200, ini dalam kilogram ya, berarti 1 kilo gitu aja. Atau enggak, ini bisa katanya weight in decimal form, berarti kita bisa kasih 0,25. Kalau desimal itu pakai titik ya, ini bahasa Inggris soalnya. Dimensinya dalam desimal ya, dimensinya mungkin berapa sih, 10, kemudian kali lebarnya 5, 6, tingginya 10. Ini apa nih panjangnya, tebal banget kalau tingginya 10 ya. 5 deh, 5. Oke. Terus link produk, ada produk yang di link sama ini enggak, dihubungkan dengan ini. Terus atributnya nggak usah, purchase note-nya juga nggak usah. Terus kalau kita mau masukin tambahan ya, nanti ada menu-menu tambahannya.
optionnya ya. Misal minimal, berapa minimal pembeliannya baru boleh dibeli. Biasanya kalau kita pakai produknya grosir gitu ya. Biasanya ini kalau kalian bikin aplikasi atau e-commerce untuk B2B, business to business kan biasanya banyak tuh. Banyak kuantitinya, ada minimal pembeliannya. Oke, yang penting itu aja yang diisi. General inventory-nya apa, shipping. Ini inventory bisa kalian nonaktifkan juga, nggak apa-apa. Misalkan ini nggak usah pakai stok gitu, nggak usah ditunjukin stoknya. Pokoknya ada aja terus gitu. Itu juga bisa. Terus sama shippingnya untuk pengirimannya. Oke. Coba. Kalau udah semuanya, judul udah, isi deskripsinya udah, short deskripsinya udah, gambarnya udah, kategorinya udah, harganya juga sudah, kita coba publish. Oke, congrats on adding your first product. Berarti udah publish ya. Kalau kita cek add product, all produknya muncul di sini. Terus kita bisa preview nih, bisa klik kanan view-nya atau lihat open link. Nah, nanti kayak gini tampilannya. Nah, jadi samping ini ada the short description-nya, kemudian di bawah ada description-nya. Terus ada informasi tambahannya, beratnya berapa, dimensinya berapa. Terus ada reviewnya juga kalau mau direview, seperti itu. Oke, jadi ini untuk WooCommerce ya. Terus kalau sale, kan tadi kita ada sale-nya, ada diskonnya ya, dikasih tahu nih. Set, ini loh ada sale nih, dari 150.000 ke 100.000. Oke, seperti itu. Nah, di home-nya, kalau di Hestia itu udah ada otomatis nih. Jadi di atas blok itu ada produk. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi di bawah ini ada short description-nya. Makanya short description itu nggak usah panjang-panjang gitu ya. Kalau panjang banget nanti ini bisa ke bawah banget ya. Nggak enak dilihatnya. Oke. Kemudian kita coba tambah lagi satu lagi produknya ya. Membuat WordPress, buku WordPress. Ini singkat-singkat aja lah ya. Set. Coba kita cuma kasih harganya aja, bisa atau enggak. Misalkan harganya 55.000. Oke, nggak usah ada shell-nya. Terus produk image-nya kita milih upload foto ini, WordPress-nya. Oke, ini kemudian kategorinya buku udah, judulnya udah, harganya udah, yang lainnya kita kosongin ya, bisa atau enggak kita upload. Kalau udah publish. Oke, tetap bisa ya. Jadi kalau kita cek ada. Nah, jadi sebenarnya yang penting harganya aja sih. Ya, yang lainnya itu tambahan. Nah, tapi bisa dilihat ya kalau ada background putihnya, dia nanti tampilannya kayak seperti ini. Kalau ini kan tadi nggak ada backgroundnya, jadi rapi. Tapi kalau ini ada backgroundnya, jadi seperti ini. Nah, cuma karena ini semuanya putih, jadi nggak kelihatan. Ya. Jadi bagus-bagus saja gitu. Tapi karena di sininya putih, kalau ini warnanya lain, bukan putih, ya itu nanti jadi jelek. Oke. Terus di WordPress kita juga bisa add to cart, ya, bisa tambah ke keranjang belanja. Nah, nanti ada menu keranjang belanjanya. Nah, menu-menu ini nanti akan kita tambahkan di menu-menu atas ini ya. Terus kita check out. Nah, nanti kita bisa tambahkan billingnya, addressnya, alamat, dan lain-lain untuk tujuan pengiriman. Seperti itu ya. Oke, jadi itu untuk menambahkan produk di WooCommerce ya. Itu untuk materi part kedua. Saya bertemu di part ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.